Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo ternyata terlibat dalam kasus korupsi senilai 3.000 triliun rupiah. Menurut informasi yang tersebar melalui akun X atau Twitter, korupsi Rafael Alun senilai 3.000 triliun rupiah diduga mengalir ke 25 artis. Artis berinisial nama R yang diduga terlibat dalam korupsi Rafael Alun pun kembali ramai diperbincangkan. Untuk mengetahui beberapa dugaan yang viral di media sosial, maka inilah 5 dugaan korupsi 3.000 triliun Rafael Alun mengalir ke 25 artis, versi Cumi Top 5. Sebuah unggahan di media sosial X menarasikan bahwa kasus korupsi mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun ternyata mencapai 3.000 triliun rupiah. Meski belum dikonfirmasi secara langsung oleh Kejagung, tak sedikit netizen yang merasa kembali terkejut usai kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah yang melibatkan Harvey Muiz viral di media sosial. Melihat ramainya pemberitaan yang beredar, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa hal tersebut kemungkinan menjadi cara Kejagung dalam memberikan sorotan kepada netizen untuk mengawal kasus korupsi di Indonesia. Reformasi pertama di perpajakan kan tahun 2007, tanya Bu Sri Mulyani. Begitu, betul kan Pak Munte? Oke. Nah orang-orang ini adalah bagian dari itu. Baik. R yang pertama, siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Itu. Artinya Hanya itu. Keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia. Kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silahkan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami, terkonsolidasi. Kalau menurut hemat kami, Kejaksaan Agung itu cerdik dan bijaksana. Mereka ingin melibatkan publik terhadap persoalan publik itu sendiri. Mereka mempunyai ukuran kok. Mereka bisa deteksi. Apalagi dalam APBN, terdeteksi kok mereka punya mesin pengendus gitu ya. Penelusur, tracking gitu ya. Itu ratusan miliar mereka beli. Menurut caption yang menarasikan isu korupsi Rafael Alun senilai 3.000 triliun rupiah, diduga terdapat 25 orang artis yang menerima aliran dana tersebut. Menariknya, menurut Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus, hal tersebut merupakan bagian dari gimmick supaya publik ikut menggerakkan agar para tersangka terjebak. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi langsung dari Kejagung atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa dalam kasus korupsi Rafael Alun melibatkan 25 orang artis. Menurut kami ini adalah bagian dari gimmick dari pihak penyidik untuk melibatkan publik gitu. Nah ini kejebak ini kelompok-kelompok yang sudah ditersangkakan, dia pikir wah nggak tahu kejaksaan salah. Jadi sebenarnya Kejaksaan Agung itu luar biasa ya, menggerakkan publik untuk meningkatkan kinerja mereka karena mereka tahu bahwa mereka bekerja untuk publik, karena mereka tahu bahwa yang diambil ini demi kerugiannya terhadap publik, ini adalah uang publik. Itu pola pikir kejaksaan yang memang di atas rata-rata penegak hukum lainnya gitu.
Usai artis berinisial nama R disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi Rafael Alun, tampaknya nama Raffi Ahmad kembali ramai diperbincangkan dan diduga menjadi artis yang berinisial nama R yang dimaksud dalam narasi video yang beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya Raffi Ahmad yang pernah dikaitkan dalam kasus korupsi Rafael Alun pun sudah pernah mengklarifikasi dan membantah bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang tengah gencar diperbincangkan. Aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku, ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. Nah, W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus sempat memberikan sorotan terkait kasus korupsi yang melibatkan Rafael Alun. Ya, dalam kesempatan tersebut, Iskandar Sitorus membeberkan ciri-ciri oknum yang terkonsolidasi kasus korupsi Rafael Alun. Dan siapa sangka, jika belakangan ini kasus korupsi Rafael Alun kembali mencuat di media sosial. Bahkan disebut korupsi tersebut mencapai 3.000 triliun rupiah. Dan akhirnya publik kembali menyoroti ciri-ciri yang sempat diungkapkan oleh Iskandar Sitorus dan menerka siapa artis yang dimaksud. Banyak. Ciri-ciri berikutnya adalah tidak banyak kontrak iklan, tidak banyak kontrak film, tidak banyak kontrak kegiatan bisnis, tapi uang banyak. Itu. Belum lagi kalau kita perhatikan, mereka terafiliasi enggak dengan konsolidasi tambang-tambang hitam, kelompok bandar narkotika, kelompok judi. Kita baru tahu kemarin, baru dipublikasi, ada selebriti yang sudah diperiksa dalam kaitan judi. Dia bukan sekedar ujung tombak itu. Nah, yang demikian ini menjadi sekarang ini prediksi kami setelah kami ikut membongkar ya persoalan uang hitam itu, mereka menjadi lebih ketat, mereka lebih hati-hati. Dan memang putaran uang hitam ketika dilekatkan ke public figure, kecenderungannya itu mudah terdeteksi. Walau dalam beberapa tahun putaran kalender dia tidak terlihat. Tapi lama-lama ini menjadi menarik perhatian juga.
Lah orang kerjaannya maksimal kok, putaran duitnya banyak, kok hasilnya kelihatan cilik. Saran kami, berkata jujurlah. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan nanti dibuktikan, kita tahu kok. Udah tahu kita apa yang sudah terjadi gitu. Jangan juga nanti sampai kita buka bagaimana konsolidasi penasihat hukum di balik kasus ini. Jangan nanti kita buka bagaimana mereka menjadi seperti orang yang dikorbankan. Jangan gitu. Lebih baik penyidik itu kita kuatkan untuk membuka kejahatan korporasi pada tindak pidana korupsi di IUP. Saran kami jangan berkata yang sebaliknya. Nanti penyidik bisa marah. Konteks penyidik bisa marah, ini bisa model yang berbeda. Dan kalau memang kondisi ini dibuat sedemikian rupa, kami yakin akan makin terungkap. Saran kami, jika diperiksa, katakan yang sejujur-jujurnya. Jangan tipu penyidik. Yang kedua, nanti repot ketika penyidik bisa membuktikan bahwa ada RBS di dalam konsolidasi atau seminimal-minimalnya penerima manfaat atau seminimal-minimalnya mendapat dan pada tempat follow the money dalam konteks RBT. Jangan sampai dibuktikan mereka nanti seperti itu. Jangan juga nanti informasi yang sudah beredar bahwa RBS lah yang membeli, mendapat dan bertransaksi dengan pemilik lama RBT yang adalah Pak T itu, tokoh nasional itu. Jadi jangan dibolak-balik, kasihan nanti tokoh nasional itu menjadi kerepotan, menjadi saksi gitu ya. Melihat Kejagung sedikit demi sedikit berhasil membongkar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus pun secara terbuka memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Kejagung. Iskandar Sitorus juga meminta agar masyarakat terus mengawal dan mendukung Kejagung dalam menguliti kasus korupsi yang terjadi di Indonesia hingga terkupas tuntas. Pak Jaksa Agung, terima kasih untuk semua upayanya. Semoga Pak Jaksa Agung bisa konsisten sampai sikat semua korporasi yang terlibat. Kalau tidak mungkin nanti netizen kita akan berbalik arah, membuka-buka hal-hal yang memang tidak baik yang terjadi di Kejaksaan Agung. Semoga tidak begitu. Terima kasih.